suka baju kamu. Tidak, jangan yang ini. Teriak lelaki gemulai berkepala botak, namun gemulai itu histeris. Ais, kalian semua bodoh-bodoh sekali. Ucapnya frustasi. Semua orang yang ada di ruangan itu tampak menunduk dan saling sikut satu sama lain. Bukan gadis dari tempat pelempaturan yang Tuan Alex Morgan mau, tapi gadis baik-baik yang bersedia menjadi gadis susu baginya. Aku tekankan lagi, gadis baik-baik. Ucap Sam, lelaki gemulai yang merupakan orang kepercayaan Alex. Seluruh pengawal bingung, mereka saling pandang kiri dan kanan. Kami sulit menemukan gadis seperti itu, Tuan Sam. Lagian, mana ada perempuan baik-baik yang mau jadi seorang gadis susu? Ucap salah seorang pengawal yang tampak kebingungan. Sam menepuk dahinya berulang kali. Kalian ini sangat tidak berguna. Bodoh semua, bodoh. Amuknya frustasi. Namun belum lagi kepanikannya menghilang. Saat kemudian, DRRRTT. Ponsel Sam berbunyi satu kali. Sebuah pesan masuk dari tuan mudanya Alex terpampang di layar ponselnya. Big Boss Alex, pukul 7 aku pulang. Aku ingin istirahat. Aku butuh gadisku. Duh, mati aku. Ucap Sam gelisah kala membaca pesan yang Alex kirimkan. Ya, pesan berisi pertanyaan tentang permintaannya seorang gadis susu yang harus sudah ada malam ini juga. Sam tampak melompat-lompat bagaikan simulasi menjadi seekor pocong, membuat semua orang yang ada di tempat itu semakin kebingungan. Lalu, Tuan Sam, Tuan sedang apa? Lagi kemasukan reokah? Atau lagi cosplay jadi pocong? Tanya Johnny, salah satu dari pengawal yang ada di situ. Dia sudah mulai cemas, sebab sang atasan tampak mulai hilang kewarasannya. Sam yang mendengar itu sontak menoleh dengan tatapan kesal. Bubar kalian, bubar! Cepat cari di mana saja gadis baik-baik yang diinginkan Tuan Alex. Cepat! Teriak Sam. Semua pengawal dan para wanita seksi yang dibawa ke tempat ini tampak saling pandang satu sama lain. Ya ampun! Bubar! Teriak Sam emosi sekali, lalu dengan satu kali gebrakan di meja, maka barisan pengawal dan wanita seksi yang sejak tadi kebingungan melihat tingkah lelaki setengah gemulai tersebut. Semuanya berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Sam meraih ponselnya, dia pun bingung di mana harus menemukan gadis baik-baik yang bisa diadopsi Alex sebagai gadis susunya itu. Aku harus bagaimana? Bagaimana? Sam berlari keluar ruangan dengan heboh. Namun ketika Sam berada di luar ruangan itu, tatapannya beralih pada seorang gadis dengan penampilan yang terbilang persis seorang gadis desa. Rambut ekor kuda, dress model lama dengan jahitan yang sedikit kuno, sandal jepit dan aroma khas biskota tercium dalam jarak diameter. Halo? Kamu cari siapa ya? Tanya Sam pada gadis itu. Sang gadis tampak menoleh, lalu menemukan sosok lelaki berperut buncit, berkepala pelontos dengan tangan yang dihiasi kuteks warna-warni. Astaga, ini orang apa badut ya? Batin gadis itu dalam hati. Gadis itu gapap berjalan mendekati Sam, lalu menunduk sopan sambil menggeret tas usang yang mirip karung kelapa itu. Maaf Pak, apakah lowongan pekerjaan untuk gadis penjual susunya sudah tutup? Tanya gadis cantik dengan penampilan natural sekali ini. Ada berlian! Ucap Sam pada gadis itu. Sang gadis tampak bingung, lalu menunjuk dirinya sendiri. Berlian? Ucapnya bingung. Saya bukan berlian, Pak. Saya ini Kamila, bukan berlian. Ucapnya polos. Astaga, polos sekali dia. Bisik Sam, lalu berjalan menghampiri Kamila. Kamila, nama kamu Kamila kan? Tanya Sam memastikan. Gadis cantik itu mengangguk, rambut kuncir kuda dan tas kumal yang khas itu tampak menghiasi dirinya. Sam meneliti dari atas hingga bawah, Kamila bahkan sampai risih dipandangi lelaki botak dan persis ondel-ondel ini. Kalau begitu, ayo ikut. Sam menarik lengan gadis itu,
Sam bahkan tidak memperdulikan tatapan heran dan cemas gadis itu. Pak, Pak, kita mau kemana? Tanya Camilla bingung. Namun Sam terus saja membawa gadis itu sedikit memaksa. Sam tidak punya pilihan lain, dia benar-benar sudah terjepit. Sebab waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, tidak lama lagi sang tuan muda akan tiba di tempat ini. Jika Sam tidak menyediakan gadis susunya, maka sudah pasti Sam akan menerima amukan sang tuan muda. Bapak Sam, apakah di sini ada mesin jahit? Tanya Camilla. Sam yang tengah memakaikan makeup pada Carmilla, tampak menatap wajah gadis itu. Untuk apa mesin jahit, Mila? Tanya Sam bingung. Mila menatap pakaian yang dia kenakan. Ini Pak, baju saya. Apakah saya harus mengenakan pakaian belum siap jahit ini? Tanya Mila polos dan kebingungan, sebab sepemikiran Mila, dia harus bekerja sebagai gadis penjual susu. Namun entah mengapa setelah melihat pakaian ini, Mila jadi meragukan kembali pekerjaannya itu. Masa ia jualan susu, tapi pakaiannya persis pakaian pelakor di sinetron-sinetron ikan terbang? Haruskah Mila? Kamu harus terlihat elegan dan anggun. Ucap Sam menimpali ucapan gadis itu. Nanti tuan yang harus diberi susu akan datang ke sini sebentar lagi. Ingat ya Mila yang cantik, nanti gaji pertama kamu akan dibayar langsung sama sang tuan muda. Jadi layani tuan muda itu. Jangan sampai dia kecewa. Ucap Sam mengingatkan. Camilla tampak bingung, dahinya mengkerut sempurna. Gaji dibayar di muka? Tanya Carmilla. Sam mengangguk dan memberikan dokumen yang harus ditandatangani oleh Camilla. Tuan Sam, apakah gajinya cukup besar? Tanya Mila memastikan gaji dari pekerjaan aneh ini. Sam menatap gadis itu, tampak benar dia tengah kesulitan keuangan. Sebab Sam sempat mendengar, gadis ini menempuh perjalanan 12 jam lamanya dari desa untuk datang ke Jakarta karena mendengar tawaran pekerjaan yang sengaja anak buah Sam beritakan. Kalau Tuan Alex suka, mungkin gaji kamu sampai ratusan juta, tapi kalau tidak suka, mungkin kamu akan dipulangkan? Jawab Sam. Kedua bola mata Mila membola sempurna. Apa? 100 juta? Tanya Mila terkejut sekali. Sam saja sampai terlonjak dari kursinya. Jangan teriak-teriak Mila, saya kaget. Omel Sam mengurut dadanya. Mila tampak meminta maaf dan mengangguk. Lalu ponsel Sam berbunyi kembali, pertanda sang tuan muda sudah tiba di dalam kamarnya. Ayo Mila, tuan sudah menunggu. Ucap Sam menarik tangan Mila. Mila yang masih terkejut saat mendengar uang tunai senilai 100 juta itu. Tampak pasrah saja saat Sam menarik lengannya. Mila diminta menunggu di atas ranjang kamar mewah ini. Seumur-umur hidup Mila, ini adalah kali pertama dia berada di ruangan yang sangat mewah seperti ini. Wah, kamarnya saja lebih besar dari rumahku di desa. Ucap Mila kagum, terlebih saat Mila beranjak dari ranjang dan menuju cermin besar yang berada di ruangan itu. Mila memandangi dirinya yang tampak cantik sekali, karena sapuan makeup natural oleh lelaki gemulai bernama Sam itu. Mimpi apa aku ya? Bisa berada di tempat mewah seperti ini, lalu mendapatkan tawaran gaji 100 juta. Bisa bantu lunasi hutang bapak, bawa berobat bapak, dan juga bantu usaha ibu. Bahkan aku bisa beli sawah untuk Kak Yani dan suaminya. Ucap gadis 18 tahun, lulusan SMA di salah satu desa di kawasan Jawa Timur itu. KLK. Pintu kamar itu terbuka, Mila sontak berbalik dan menoleh, lalu menemukan seorang lelaki tampan dengan balutan taksido yang teramat mewah dan mahal. Tak hanya itu, aroma tubuh yang memabukkan, serta penampilan yang menggoda dengan tubuh bagas dan juga punggung lebar menggoda, membuat Mila nyaris mengeluarkan biji matanya. Mila berdiri mematung, terlebih saat lelaki tampan bermata alang itu tampak melihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Duduk, pinta Alex. Mila yang mendengar itu tampak bingung. Dia melihat kanan dan kiri, bingung mau duduk di mana, sebab di kamar ini
Hanya ada satu buah ranjang dan sofa nyaman yang terletak cukup jauh dari posisi sang tuan muda. Mila tampak berjalan menuju sofa, namun, "Duduk di sini," ulang sang tuan muda, lalu menepuk sisi ranjang yang ada di sebelahnya. Di situ?" tanya Mila tampak ragu-ragu, lalu berjalan duduk di sebelah sang tuan muda. "Kamu akan bekerja untukku, hanya untukku," ucap sang tuan muda datar. Mila cukup bergidik saat mendapati ekspresi wajah dingin dari lelaki tampan ini. Mila tampak berhati-hati duduk di sebelah lelaki ini. Tampak Mila kini dapat menyimpan aroma tubuh candu ini dalam ingatannya. "Kamu bawa surat kontrak kerja yang saya berikan?" tanya sang tuan muda. Kamila mengangguk, lalu menyerahkan map itu. Sang tuan muda tampak menoleh pada Mila. Alex tampak memperhatikan wajah gadis itu lekat-lekat. "Tapi, aku harus memastikan apakah kamu layak atau tidak untuk menjadi gadis susu untukku," ucap sang tuan muda tampak mendekati Mila. Kok dia mendekat? Mila mundur perlahan, rasa takut dan cemas menyelimuti hatinya. Namun sang tuan muda tampak menarik pinggang gadis itu cepat. "Dia!" teriaknya spontan. Lelaki tampan berhidung mancung itu tampak mendekati wajah Kamila. Sangat dekat sampai Mila dapat mencium aroma nafas segar bercampur alkohol dari mulut lelaki ini. Keadaan hening sesaat, baik Kamila dan Alex hanya saling tatap satu sama lain, dengan tatapan Mila yang ketakutan, dan tatapan Alex bak singa yang hendak menerkamnya. Kemudian, "Buka pakaianmu!" Deg. Mila yang mendengar itu tampak terkejut dan kebingungan. "Apa? Bu buka baju, Pak?" tanya Carmila polos sekali. "Panggil Tuan, jangan Bapak," titahnya. Kamila tampak mengangguk namun masih tetap bingung. "Buka baju kamu!" ulangnya lagi. Mila tampak menyilangkan tangannya tepat di depan dadanya, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Bapak, Tuan mau apa?" cecar Kamila mulai mengambil ancang-ancang untuk melindungi dirinya. Lelaki itu tampak menarik pinggul itu kian dekat, lalu berbisik tepat di telinga Mila. "Buka, aku ingin melihat bentuk bukit kembar milikku itu tanpa ditutupi dengan apapun." Apa-apaan ini? Maki Mila dalam hati. Mila membolakan kedua matanya, lalu menatap wajah tampan lelaki yang semula tadi Mila kagumi, namun kini tampak Mila benci seketika. "Tidak!" tolak Mila mundur perlahan. "Buka, atau aku sobek?" ancam Alex. "Enggak!" tolak Mila berulang kali. Kemudian, Biug, ARRRGGHTTT, BRAKKK. Bagi yang mau kelanjutannya, mohon komen guys, biar Mimin buatin lanjutannya. Thank you. See you next video. Bye bye.